Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Zulfani, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang dasar-dasar sosiologis dan antropologis pendidikan. Pendidikan sering dipahami secara sempit sebagai kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Padahal dalam kajian ilmu sosial, pendidikan merupakan fenomena sosial dan budaya yang sangat kompleks. Pendidikan lahir dari masyarakat, diselenggarakan oleh masyarakat, dan bertujuan membentuk manusia agar mampu hidup sesuai nilai dan norma masyarakatnya. Oleh karena itu, untuk memahami pendidikan secara mendalam dibutuhkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan antropologis. Kedua pendekatan ini membantu kita melihat pendidikan tidak hanya sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai proses sosial dan kultural. Pertama, pengertian sosiologis pendidikan. Sosiologis pendidikan adalah cabang ilmu sosiologis yang mengkaji pendidikan sebagai institusi sosial. Pendidikan dipahami sebagai sarana pembentukan keteraturan sosial, pewarisan nilai, dan sekaligus sebagai alat perubahan sosial. Sekolah bukan hanya tempat mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat penanaman norma dan nilai sosial, pembentukan disiplin dan tanggung jawab, penguatan struktur sosial masyarakat. Dengan kata lain, apa yang terjadi di sekolah mencerminkan kondisi masyarakat secara luas. A. Pendidikan sebagai institusi sosial. Sebagai institusi sosial, pendidikan memiliki tujuan sosial yang jelas, aturan dan norma yang mengikat, struktur organisasi, guru, siswa, kurikulum, kebijakan, pengakuan dan legitimasi dari masyarakat. Sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan keluarga, agama, negara, dan ekonomi. Karena itu, kebijakan pendidikan seringkali mencerminkan kepentingan sosial dan ideologi tertentu. Menurut beberapa tokoh penting dalam sosiologis pendidikan antara lain, pertama, Emile Durkheim. Pendidikan berfungsi membentuk individu agar memiliki moral, disiplin, dan solidaritas sosial. Sekolah menjadi alat untuk menciptakan keteraturan sosial. Kedua, Max Weber. Pendidikan berkaitan dengan kekuasaan dan status sosial. Ijazah dan gelar pendidikan sering menjadi alat legitimasi dalam stratifikasi sosial. Ketiga, Talcott Person. Pendidikan berfungsi menyeleksi dan menempatkan individu ke dalam peran sosial yang sesuai melalui prinsip prestasi dan meritokrasi. Keempat, Pierre Bourdieu. Pendidikan cenderung memproduksi ketimpangan sosial melalui modal budaya dan habitus sehingga tidak sepenuhnya netral. C. Fungsi manifest dan fungsi laten pendidikan. Fungsi manifest adalah fungsi yang direncanakan dan disadari. Antara lain, pertama, transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kedua, pembentukan kepribadian dan karakter. Ketiga, persiapan tenaga kerja. Keempat, sosialisasi nilai dan norma sosial. Sedangkan fungsi laten merupakan dampak tidak langsung, seperti pertama, pelestarian stratifikasi sosial, kedua, pembentukan jaringan sosial, ketiga, pengendalian perilaku remaja, keempat, memperpanjang masa ketergantungan. D. Pendidikan, struktur sosial, dan ketimpangan. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh, pertama, latar belakang sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, ketiga, lingkungan tempat tinggal, keempat, akses terhadap fasilitas pendidikan. Dalam perspektif sosiologis, pendidikan seringkali mencerminkan ketimpangan sosial.
Namun, di sisi lain, pendidikan juga memiliki potensi besar sebagai sarana mobilitas sosial, yaitu mengubah status sosial seseorang menjadi lebih baik. Kedua, pengertian antropologis pendidikan. Antropologis pendidikan memandang pendidikan sebagai praktek budaya. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat melalui proses enkulturasi. Melalui pendidikan, nilai, bahasa, tradisi, dan kepercayaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut beberapa pandangan tokoh antropologis pendidikan. Pertama, Kunjaraningrat. Pendidikan merupakan bagian dari sistem kebudayaan. Kedua, George Spinder. Pendidikan dipengaruhi oleh budaya dan sekaligus mengubah budaya. Ketiga, H.R. Tiller. Pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemanusiaan manusia. Antropologis pendidikan menekankan pentingnya konteks budaya dalam proses belajar mengajar. B. Pendidikan dan masyarakat multikultural. Masyarakat modern ditandai oleh keberagaman budaya, agama, bahasa, dan adat. Dalam kondisi ini, pendidikan harus pertama, menghargai perbedaan, kedua, menumbuhkan toleransi, ketiga, mencegah diskriminasi, keempat, memperkuat kohesi sosial. Pendidikan multikultural menjadi pendekatan penting dalam mengelola keberagaman tersebut. C. Globalisasi dan tantangan budaya dalam pendidikan. Globalisasi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, antara lain 1. Dominasi budaya global, 2. Pergeseran nilai lokal, 3. Standarisasi pendidikan, 4. Digitalisasi pembelajaran. Tantangan utamanya adalah menjaga identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan perlu mengembangkan pendekatan globalisasi, yaitu memadukan nilai global dengan kearifan lokal. D. Integrasi perspektif sosiologis dan antropologis. Integrasi kedua perspektif ini sangat penting karena pertama, sosiologis menjelaskan struktur dan relasi sosial. Kedua, antropologis menjelaskan makna budaya dan pendidikan. Dengan integrasi ini, pendidikan dapat dipahami secara holistik sebagai proses sosial dan budaya yang saling berkaitan. Implikasi bagi praktek pendidikan. Pendekatan sosiologis dan antropologis menuntut pertama, kurikulum kontekstual dan berbasis budaya. Kedua, guru sebagai agen sosial dan budaya. Ketiga, sekolah sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Keempat, evaluasi pendidikan yang humanis dan adil. Sebagai mahasiswa, kita perlu menyadari bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tetapi juga proses pembentukan identitas sosial dan budaya. Dengan memahami dasar sosiologis dan antropologis pendidikan, kita diharapkan menjadi agen perubahan yang kritis, berbudaya, dan peduli terhadap realitas sosial, dan dapat merancang sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan realitas sosial budaya. Mungkin cukup ini pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.